Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Memang menjadi kebiasaan mereka akan mengosip dan mencari bahan bercandaan jika sedang berkumpul bersama. Apalagi mengingat jika Zia dan Ryan baru kembali. Sehingga membuat mereka semakin heboh untuk melepaskan kerinduan mereka selama ini. Sudah tua dilarang menggosip, ucap Sania menghampiri para orang tua itu yang sedang sibuk bergosip bersama. Enak saja kami dibilang tua, lihat paman dan papamu saja masih sangat tampan, ucap Ryan tidak terima dibilang tua. Benar, umur kami boleh tua, tapi lihat, aura ketampanan kami masih terpancar dengan jelas. Iya, kan sayang, ucap Wildan merangkul mesra Sinta. Kalian memang sangat tampan, bahkan ketampanan kalian bisa membuat para wanita hilang akal, ucap Sinta memuji ketampanan suaminya itu. Benar, paman dan juga papamu sangat tampan, jadi tidak boleh dibilang tua, tapi, ucap Zia tersenyum kecil. Tapi apa, Bi? Tanya Sania bingung. Tapi kalian boleh menyebutnya sebagai calon kakek-kakek, ucap Zia terkekeh kecil. Apa, tidak, kami memang sudah memiliki anak gadis. Tapi kami tidak mau dipanggil kakek, ucap Ryan dengan lantang. Jadi, kami mau dipanggil opa, opa-opa Korea gitu, ucap Ryan menunjukkan pesonanya. Papa terlalu percaya diri, lebih baik kami mencari opa-opa beneran, ucap Aulia menghipaskan rambutnya lalu berjalan keluar meninggalkan para papa narsis itu. Baik, opa-opa Korea, kami mau mencari pujaan hati kami dulu, ucap Yuki dan Sania melambaikan tangannya sambil berjalan keluar mengikuti langkah Aulia. Sayang, aku sama seperti opa-opa Korea, kan? Lihat aku mempunyai wajah yang tampan. Kulitku juga putih mulus. Bahkan aku juga mempunyai mata yang indah, ucap Ryan meminta pendapat Zia. Kau memang tampan, Ray, ucap Kinan tersenyum. Tapi jika dilihat dari lubang pipet dan juga dalam jarak 10 km, ucap Kinan tanpa dosa. Mendengar ucapan Kinan, Ryan nampak berpikir sejenak. Sedangkan Wildan langsung tertawa terbahak-bahak. Memang saudara ipar itu jika sudah bertemu memang selalu bertengkar. Kinan juga, padahal dia yang paling tua, tetapi dia sangat suka membodohi Ryan adik iparnya itu. Sudahlah, ekspresimu itu bikin perutku kram, ucap Zia berusaha menahan tawanya melihat ekspresi wajah Ryan yang sedang melongo. Sadar dirinya sedang jadi bahan tertawaan, Ryan langsung memasang wajah ceberutnya. Dia memeluk Zia dengan erat sambil menyembunyikan wajahnya di punggung Zia. Para papa dan mama narsis itu tertawa bersama. Meskipun mereka belum mengumpul semua, tetapi ruangan itu terlihat sangat heboh. Bahkan suara tawa mereka terdengar di seluruh sudut ruangan. Bagaimana jika mereka sudah berkumpul semua? Pasti sudah tidak bisa dibayangkan lagi kehebohan mereka semua. Di saat para papa dan juga mama mereka yang sedang sibuk bergosip, para mantan bocil pergi ke gedung pesta anniversary pernikahan Raffi dan Clara akan dilakukan nanti malam. Sania mengemuikan mobil dengan kecepatan sedang. Mereka bercanda ria bersama sambil menghidupkan musik kesayangan mereka. Namun, di saat Aulia dan Yuki sedang asik bercanda ria bersama, Sania malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Entah apa yang ada di pikiran gadis itu, tetapi yang pasti perasaannya seperti sedang tidak enak. Dia mengingat perubahan sikap Bisma setelah mengantarkannya pulang malam itu. Dia berpikir apakah papanya telah mengatakan sesuatu kepada Bisma, sehingga pria itu menjadi menjaga jarak darinya. Sesampainya di gedung, mereka bertiga langsung turun dan masukin aula gedung secara bersama-sama. Sania langsung mencari keberadaan Bisma, tetapi dia tidak menemukannya di sana. Padahal saat masuk, dia melihat mobil Bisma yang terparkir di parkiran gedung. Maaf, apa kalian melihat Kak Bisma? Tanya Sania bertanya kepada staf gedung itu. Tuan Bisma ada di ruangan itu, Nona,
ucap staf itu dengan ramah. Baiklah, terima kasih ya, ucap Sania tersenyum lalu melangkahkan kakinya menuju ruangan yang ditunjukkan staf itu. Sebucin itukah kakak dengan Kak Bisma? Padahal baru beberapa jam yang lalu kalian bersama, ucap Aulia menatap aneh Sania. Kau diamlah, aku merasakan suatu firasat yang buruk. Aku ingin menemui Kak Bisma untuk memastikan jika dugaanku salah, ucap Sania terus melangkahkan kakinya. Maksudmu apa, San? Tanya Yuki menatap Sania bingung. Aku juga tidak tahu, tapi yang pasti aku harus bicara dengan Kak Bisma saat ini juga, ucap Sania tetap fokus ke ruangan yang ditempati Bisma. Sesampainya di ruangan itu, Sania melihat Bisma sedang berbicara dengan Raffi. Sania melihat tiket pesawat yang ada di tangan Bisma dan juga koper yang ada di samping pria itu. Jantung Sania seakan berhenti berdetak mendengar pembicaraan Bisma dan Raffi. Apa, kakak mau pergi meninggalkanku lagi, kakak jahat? Sania kecewa kepada kakak. Mendengar ucapan Sania, Bisma dan Raffi langsung menatap ke arah gadis itu. Mata Bisma langsung tertuju kepada mata Sania yang berkaca-kaca dan memancarkan kekecewaan yang besar kepadanya. Dengan seketika Bisma langsung mengingat kejadian malam itu. Kejadian di saat Kinan menanyakan soal perasaannya kepada Sania. Aku mencintai Sania, maaf, ini memang terdengar sangat lancang untukmu. Tapi aku tidak bisa lagi menutupi perasaan ini. Aku mencintai Sania. Bahkan aku sampai sekarang belum menikah karena menunggunya, ucap Bisma menatap erat sahabatnya itu. Mendengar ucapan Bisma, dunia Kinan terasa runtuh seketika. Memang selama ini dia melihat kasih sayang Bisma kepada putrinya. Memang dia juga tidak melihat derajat seseorang untuk menjadi menantunya. Namun, untuk Bisma mungkin itu terasa sangat berat. Karena dia tahu persis bagaimana masa lalu Bisma sebelum mengenal putrinya. Jika kau mencintai putriku, apa kau akan melakukan apapun untuknya? Ucap Kinan menatap Bisma dengan tatapan kosongnya. Iya, aku akan melakukan apapun untuknya. Aku akan melakukan apapun agar dia bahagia. Ucap Bisma menatap Kinan dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu jauhi dia. Kau pasti tahu apa alasanku tidak memberikan restuku kepada kalian, ucap Kinan bangkit dari duduknya sambil membelakangi Bisma. Jujur, hatinya sangat terluka ketika mengucapkan kata-kata itu kepada Bisma. Dia sengaja membelakangi Bisma untuk menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak mau terlihat lemah di depan Bisma. Karena dia juga melakukan ini semua demi putrinya. Memang kini Bisma sudah sangat berubah. Namun, dia tetap tidak yakin jika Bisma tidak kembali ke dunianya yang dulu. Sania adalah putrinya satu-satunya, jadi dia tidak ingin Sania mendapatkan pasangan yang salah. Dia mengingat pernikahan Zia dahulu, di mana adiknya itu harus mengalami sakit hati yang teramat dalam karena kelakuan suaminya. Memang Ryan sekarang sudah berubah dan memperlakukan Zia seperti ratu. Namun, dia tetap mengingat dengan jelas penderitaan yang dialami Zia saat pertama menikah dulu. Dia tidak mau hal itu terjadi lagi kepada putrinya. Aku tahu apa alasanmu menjauhkanku dari Sania. Itulah sebabnya aku tidak pernah mengatakan perasaanku kepada siapapun. Tapi asal kau tahu, semua orang punya masa lalu. Tapi bukan berarti mereka akan larut dalam masa lalunya. Karena semua orang juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah, ucap Bisma menatap punggung Kinan dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu ketakutanmu, jika ini semua demi kebaikan Sania, maka aku akan melakukannya demi dirinya. Aku akan pergi untuk kebahagiaannya. Aku titipkan salamku untuknya. Katakan Kak Bismanya akan selalu merindukan senyumannya. Ucap Bisma menghapus air matanya lalu melangkahkan kakinya keluar dari ruangan Kinan. Ingatan percakapannya yang terakhir kali dengan Kinan terpampang dengan jelas di ingatan Bisma. Itulah sebabnya kenapa dia menjaga jaraknya dengan Sania. Bahkan saat menjemput Ryan di bandar tadi, Bisma sengaja ikut untuk membuat kenangan terakhir kalinya bersama Sania. Kakak, katakan kepadaku,
Kenapa kakak ingin pergi lagi dariku? Tanya Sania menitikkan air matanya sambil mengoyangkan tubuh Bisma untuk menyadarkannya dari lamunannya. Sayang, Kak Bisma ada tugas sebentar. Kau tenang dulu ya, ucap Raffi mencoba menenangkan Sania. Tidak, Paman berbohong, apa Paman lupa jika aku sudah bekerja di kantor Paman? Aku tahu Kak Bisma tidak ada tugas di luar kota. Kalian pasti sengaja menjauhiku dari Kak Bisma, kan? Tanya Sania menghapus air matanya sambil menatap tajam Raffi. Sania, dengarkan kakak. Kau harus melupakan kakak. Kau harus mencari cinta sejatimu, ucap Bisma menatap tajam Sania. Aku tidak perlu mencari cinta sejatimu lagi. Karena cinta sejatiku adalah kakak. Aku mencintai kakak. Aku hanya ingin hidup bersama kakak, ucap Sania dengan lantang. Maaf, tapi kakak tidak mencintaimu. Kakak harus pergi, ucap Bisma dengan tegas lalu menarik kopernya menjauh Sania. Kakak, tunggu kak. Sania tahu kakak berbohong. Kakak juga mencintaiku, kan? Katakan siapa yang menyuruh kakak untuk menjauhiku? Tanya Sania berusaha mengejar Bisma. Kak, katakan kepadaku. Kak, teriak Sania sambil terus berlari mengejar Bisma. Mendengar teriakan Sania, Bisma hanya mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia berjalan dengan begitu cepat agar Sania tidak bisa mengejarnya. Namun, Sania tidak mau menyerah. Dia terus mengejar Bisma sambil menangis kesegukan. Sudah cukup 5 tahun dia dipisahkan dengan Bisma. Dia tidak mau harus berpisah lagi dengan cinta sejatinya itu. Sania, tunggu, ucap Yuki dan Aulia berlari mengejar Sania diikuti Raffi di belakang mereka. Sesampainya di mobilnya, Bisma langsung menaruh kopernya di jok belakang. Namun, saat dia ingin masuk ke dalam mobilnya, Sania langsung memeluknya dari belakang. Sania menangis sambil terus memohon agar Bisma tidak meninggalkannya lagi. Mendengar suara tangisan Sania, hati Bisma terasa begitu hancur. Selama ini dia terus berusaha agar gadis kecilnya itu terus tersenyum. Namun, kali ini dia malah membuat Sania menangis. Bisma hanya mampu menatap langit yang begitu cerah sambil berusaha menahan air matanya. Jujur, dia sangat ingin memeluk gadis itu dan menghapus air matanya. Akan tetapi, dia tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Sania, kakak mohon lepaskan kakak, ucap Bisma sambil berusaha melepaskan tangan Sania yang melingkar di perutnya. Karena Bisma melepaskan pelukannya secara paksa, tangan Sania menjadi terasa sakit. Terlihat gadis itu sedikit meringis karena tangannya yang tergores kuku Bisma. Melihat itu, Bisma langsung panik. Dia ingin mengobati luka Sania, tetapi melihat Raffi yang datang bersama Yuki dan Aulia. Dengan cepat Bisma mengurangkan niatnya lalu berlari untuk masuk ke mobilnya. Dia langsung menghidupkan mobilnya lalu berusaha menjalankan mobilnya meninggalkan gedung itu. Kak, jangan tinggalkan aku, kak. Aku sangat mencintai kakak. Aku tidak akan bisa hidup tanpa kakak, ucap Sania terus mengetuk kaca mobil Bisma sambil menangis histeris. Maafkan kakak, sayang, maafkan kakak. Kakak melakukan ini demi kebahagiaanmu. Kakak tidak pantas mendapatkan gadis sebaik dirimu, batin Bisma sambil berusaha menguatkan dirinya. Dia terus melajukan mobilnya tanpa memperdulikan Sania. Dia tidak mau jika sampai dia harus gagal berangkat karena tidak tega melihat Sania. Dia tahu siapa dirinya, dia hanyalah pria brengsek yang memiliki masa lalu yang begitu gelap. Sania pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya. Kakak, jangan tinggalkan aku, teriak Sania terus berlari mengejar mobil Bisma. Bahkan dia terjatuh di aspal, sehingga lutut dan telapak tangannya tergores. Melihat Sania yang terjatuh, Bisma langsung menghentikan mobilnya. Dia melihat Sania yang terus menagis menatap kepergiannya dari kaca spion mobilnya. Ingin sekali dia turun dari mobilnya dan memeluk gadis itu. Namun, dia harus menetapkan pendiriannya. Dia kembali menekan pedal gas mobilnya lalu mengemudikan mobilnya menjauhi Sania.
Dia menatap gadis itu dengan tatapan kosong dan penuh kesedihan. "Maafkan kakak Sania, maafkan kakak." Hanya itu kata-kata yang bisa Bisma ucapkan saat ini. Ketika Kinan dan Ryan sedang asik menonton TV bersama, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Sania yang datang dengan keadaan sangat kacau. Dia berjalan mendekati kedua pria itu dengan penuh amarah. Kinan dapat melihat pancaran penuh kekecewaan yang terpancar dari mata Sania. Dia hanya bisa diam karena dia tahu apa penyebab putrinya seperti itu. Dia yakin Bisma telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kota ini kembali, untuk menghindari Sania. Sedangkan Ryan hanya bisa menatap bingung keponakannya itu. Padahal tadi saat Sania izin keluar dia terlihat baik-baik saja. "Sayang, kau ke bapak. Kenapa kau menangis? Siapa yang telah berani menyakitimu? Katakan kepada paman," ucap Ryan langsung memeluk Sania, lalu menghapus air mata Sania yang terus mengalir membasahi wajah cantiknya. "Paman tanya saja kepada sahabat paman itu, dia telah menghancurkan hidup Sania," ucap Sania menatap tajam Kinan yang berdiri di belakang Ryan. Mendengar ucapan Sania, Ryan langsung menatap bingung Kinan. Dia menatap sahabatnya itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Kinan, sehingga membuat Sania menjadi hancur seperti ini. "Maafkan papa, tapi papa melakukan ini semua demi kebaikanmu," ucap Kinan menatap tajam Sania. "Kebaikan Sania?" Papa bilang, "ini semua bukan kebaikan Sania, tapi kebaikan papa sendiri," ucap Sania menatap Kinan dengan tatapan penuh kekecewaan. Tidak lupa dengan mata memerah dan juga air mata yang terus mengalir di wajah gadis itu. Kinan yang melihat tatapan putrinya hanya bisa mengusap wajahnya kasar. Jujur dia hanya ingin yang terbaik untuk putrinya, tidak ada yang lain. Memang semua orang punya masa lalu, tetapi Kinan takut jika masa lalu Bisma akan membuat hidup putrinya itu hancur. "Kau masuk ke kamar, sekarang," teriak Kinan begitu keras, sehingga membuat semua penghuni rumah langsung terkejut. Mendengar teriakan Kinan, Sania hanya diam mematung menatap papanya itu. Seumur hidupnya, baru kali ini dia dibentak oleh papanya. Apa dia salah? Apa dia salah memperjuangkan cintanya? Dia sangat mencintai Bisma. Dia yakin jika Bisma bisa membahagiakannya. Namun, kenapa Kinan terus bersikeras untuk memisahkan mereka tanpa ada alasan yang jelas? "Apa kau sudah gila? Kau tidak pantas membentak Sania seperti itu," ucap Ryan tidak terima keponakannya dibentak di depan orang banyak. "Kinan, kau tenang dulu," ucap Raffi berusaha menenangkan Kinan. Mendengar teriakan Kinan, Zia dan Risa yang sedang memasak di dapur langsung berlari ke ruang tamu. Risa yang melihat pertengkaran putrinya dan suaminya itu hanya bisa diam sambil menitikkan air matanya. Akhirnya apa yang dia takutkan selama ini akhirnya terjadi juga. Sedangkan Zia hanya diam sambil mengamati pertengkaran keponakan dan juga kakaknya itu. "Sania, kau masuk ke kamarmu sekarang juga. Kau tidak boleh keluar sebelum papa menginginkannya," ucap Kinan tanpa menatap ke arah Sania. "Aku benci sama papa, aku benci," ucap Sania penuh kekecewaan lalu berlari menuju kamarnya. "Sania," ucap Yuki dan Aulia berlari mengikuti sahabatnya itu. "Aku sangat kecewakan dengan keputusanmu. Kau hanya memikirkan dirimu, tanpa pernah memikirkan perasaan putriku," ucap Risa penuh kekecewaan lalu berlari mengejar Sania. Mendengar ucapan Risa, Kinan hanya bisa mengacak-acak rambutnya frustasi. Dia menghampaskan tubuhnya di atas sofa sambil menangis. Bukan hanya perasaan Sania yang hancur atas keputusannya ini, tetapi dia juga sangat hancur. Karena dia tahu, keputusan akan menghancurkan perasaan dua insan yang sangat dia cintai. Bahkan keduanya adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. "Kak, bisa kita bicara?" tanya Zia menatap lekat Kinan. Kinan hanya menganggukkan kepalanya pelan sebagai tanda dia setuju. Melihat itu, Zia langsung melangkahkan kakinya menuju kamar. Kinan hanya bisa menurut lalu mengikuti langkah Zia.
Sedangkan Raffi dan Ryan hanya menunggu di ruang tamu. Mereka berharap dengan bicara dengan Zia, pikiran Kinan menjadi terbuka. Sesampainya di kamar, Zia langsung duduk di tepi ranjang sambil terus menatap Kinan. Sedangkan Kinan hanya bisa diam menunduk di sofa. Dia tidak berani mengangkat wajahnya, apalagi menatap tatapan Zia yang begitu menyeramkan di matanya. Apalagi melihat Zia yang hanya diam sambil terus menatapnya. Dari sana dia sudah bisa menebak, jika keputusannya sangat mengecewakan adiknya itu. Katakan kepadaku, apa alasan kakak menentang hubungan Bisma dan Sania? Tanya Zia datar sambil menatap tajam Kinan. Mendengar pertanyaan Zia, Kinan langsung menatap Zia. Dia berusaha membuang napasnya kasar sambil menatap lekat wajah adiknya itu. Karena masa lalu Bisma, aku takut Sania akan terluka, ucap Kinan kembali menundukkan kepalanya. Bukankah kita semua punya masa lalu? Lalu apa bedanya dengan Bisma? Dia juga sama seperti kita. Dia hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Karena dia bukan malaikat yang diciptakan dengan begitu sempurna. Kau tidak tahu seperti apa Bisma. Dia adalah pria pemabuk berat dan juga hobi main wanita. Bahkan dia pernah jatuh ke dalam dunia kegelapan yang sangat dalam. Dia mantan pecandu obat-obatan terlarang, ucap Kinan sambil menitikkan air matanya. Memang Bisma pernah menjadi pria brengsek. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia sempat frustasi dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Bahkan keluar masuk klub malam adalah hal yang biasa untuknya. Namun, setelah dia mengenal Raffi, dia perlahan melepaskan kebiasaannya itu satu persatu. Lalu bagaimana dengan kakak? Tanya Zia menatap datar Kinan. Mendengar pertanyaan Zia, Kinan langsung menatap Zia. Dia tahu jika dia juga mantan Casanova. Namun, dia tetap tidak mau putrinya mendapatkan pria yang sama sepertinya. Dia ingin putrinya mendapatkan pria yang baik-baik dan bisa membahagiakan putrinya. Kak, ingatlah, tidak selamanya orang yang mempunyai masa lalu yang buruk akan tetap buruk. Begitu juga dengan orang yang terlihat alim. Tidak selamanya orang itu bisa alim. Bisa saja kakak mencarikan pria yang terpandang dan juga terhormat. Tapi apa kakak yakin jika Sania bisa bahagia dengan pria itu? Tidak. Sania tidak akan bisa bahagia, karena kebahagiaannya telah kakak jauhkan dari dirinya, ucap Zia menatap Kinan dengan tatapan penuh kekecewaan. Melihat tatapan Zia, Kinan langsung mengingat kejadian 25 tahun lalu, di mana Zia menentangnya habis-habisan, karena ingin menikah dengan Ryan. Dan sekarang, kejadian itu terulang kembali, di mana dia mendapatkan kekecewaan yang besar dari wanita yang sangat berharga dari hidupnya. Kakak tahu kebahagiaan Sania hanya bersama Bisma. Tapi kakak belum siap untuk melepaskan Sania. Kakak belum siap berpisah dengan putri kakak. Sama sepertimu dulu, kakak belum siap melepaskanmu. Tapi kau memilih untuk pergi meninggalkan kakak. Padahal kakak masih ingin menghabiskan waktu yang lebih panjang lagi denganmu. Kau meninggalkan kakak, ucap Kinan menatap lekat Zia sambil menitikkan air matanya. Jujur sebagai seorang papa, Kinan belum siap melepaskan tanggung jawabnya begitu cepat kepada pria lain. Dia masih ingin memanjakan putrinya dengan tangannya sendiri. Dia masih ingin melihat Sania merengek manja kepadanya. Apakah dia egois? Apakah dia egois ingin memegangi tanggung jawabnya lebih lama lagi? Maafkan Zia, Kak, ucap Zia menitikkan air matanya lalu memeluk Kinan dengan erat. Maafkan kakak yang begitu egois. Maaf karena kakak tidak pernah memikirkan perasaan kalian. Kakak hanya mementingkan perasaan kakak, tanpa memperdulikan perasaan kalian. Sayang, ayo bersiaplah. Acara pesta sebentar lagi akan dimulai. Kau tidak boleh terus mengurung diri di kamar seperti ini, ucap Zia menatap Sania yang terus menangis di atas ranjangnya. Gadis itu hanya diam menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Air matanya terus mengalir membasahi wajah cantiknya.
Walaupun dia hanya diam mematung tanpa mengeluarkan suara, tetapi air matanya terus mengalir sebagai tanda bagaimana hancurnya perasaannya saat ini. Papa yang sangat dia sayangi dan selalu dia hormati, begitu tega memisahkannya dengan pria yang sangat dia cintai. Tanpa dia tahu apa alasan dibalik keputusan papanya itu. Melihat Sania yang terus diam tanpa kata, Zia hanya bisa membuang napasnya kasar. Aulia dan Yuki sedang pergi ke gedung pesta untuk memantau persiapan pesta yang akan dilakukan beberapa menit lagi. Sedangkan Risa sudah lelah membujuk putrinya itu. Namun, Sania tidak mau mendengarkannya dan mengusirnya dari kamar. Untuk saat ini, hanya Zia yang tahu bagaimana perasaan keponakannya itu. Karena dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang Sania alami saat ini. Apakah kau ingin tetap di sini dan menunjukkan jika kau itu pasrah akan keputusan papamu? Bibi kira kau sangat mencintai Bisma, tapi ternyata Bibi salah. Kau tidak mencintainya, kau hanya terobsesi kepadanya, ucap Zia menatap foto kebersamaan Bisma dan Sania yang menghiasi dinding kamar Sania. Mendengar ucapan Zia, Sania langsung menatap bibinya itu dengan tatapan penuh kebingungan. Bisa-bisanya Zia mengatakan jika dia tidak mencintai Bisma. Padahal semua orang tahu, jika Sania telah menyimpan perasaan kepada Bisma sejak dia kecil. Maksud bibi apa? Aku sangat mencintai Kak Bisma. Aku hanya ingin hidup dengannya, ucap Sania menatap Zia dengan mata berkaca-kaca. Kalau begitu buktikan jika kau mencintainya. Karena cinta tidak pernah butuh ucapan. Dia hanya membutuhkan bukti, ucap Zia penuh penekanan. Mendengar ucapan Zia, Sania menjadi semakin bingung. Dia tidak mengerti dengan ucapan bibinya itu. Bukti apalagi yang harus dia berikan? Karena dia telah melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hati Bisma. Bahkan dia rela menolak setiap pria yang datang mendekat hanya demi Bisma. Bukti, ucap Sania mengerutkan keningnya bingung. Iya, buktikan jika kau memang mencintai Bisma. Sekarang kau mandi dan bersiaplah. Lakukan tugasmu dengan baik demi Bisma. Karena dengan kau terus menangis seperti ini tidak akan mengubah segalanya. Kau harus bisa bangkit. Tunjukkan jika keputusan papamu tidak akan mematahkan semangatmu. Bibi yakin, kau dan Bisma akan bisa bersatu. Karena kalian saling mencintai. Kau tinggal menunggu kapan waktu itu akan terjadi. Kau harus percaya, jika apa yang ditakdirkan untuk bersamamu, tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Termasuk papamu sendiri, ucap Zia tersenyum sambil menghapus air mata Sania. Bersambung dulu ya teman-teman.